sangat ada kemungkinan bahwa ini permainan intelijen nih, Mas. Betul. Tujuannya apa? Permainan intelijen untuk menahan sampai OVA Emilia dan Rektorat plus MBA mempertahankan dokumen itu. Agar Jokowi 2014 sampai 2024 dilanjutkan oleh Prabowo 2026 itu tetap survive. Emang kenapa kalau tidak survive? Seluruh peristiwa dari 2014 sampai 2026 itu batal demi hukum. Itu tadi yang sering saya katakan, dalam laut tidak bisa menduga, apa? Dalam laut Bisa diduga. Dalam hati siapa tahu. Ya kan? Jadi boleh aja lah sih Jokowi mengira begitu ya. Tapi kan rakyat kan mayoritas ya menganggap ini bukan sekedar soal ijazah ya. Ini Jokowinya nih. Jokowinya ini yang brengsek, yang bangsat. Ya, ini yang nggak tahu diri, ngerusak negara, ngerusak bangsa, ngerusak rakyat. Tapi gini ya, memang betul soal perkaranya Dr. Tipa ini munculnya gunjang ganjing itu karena ada pra-peradilan yang nyelonong. Nah, itu dia. Masalah pra-peradilan yang tiba-tiba nyelonong Tanpa kulon nuwun. ya mungkin udah kulon nuwun mungkin ya. Nah, ini begini ya. Ini secara umum ya. Ya. Nah, nanti saya juga menyampaikan pandangan dari orang-orang ahli hukumnya. Saya hanya punya pengalaman aja. Pengalaman saya mengatakan bahwa pra-peradilan itu hanya berlaku untuk tersangka sebelum perkaranya masuk kepada pengadilan. Jadi tidak untuk terdakwa. Kalau terdakwa kan sudah masuk pengadilan, sekalipun belum memasuki pokok perkara, tapi sudah masuk pengadilan tuh sudah ketersangkaan tuh udah hilang. Jadi sudah di tangan jaksa, berkas-berkas sudah diserahkan oleh jaksa kepada pengadilan. Dan statusnya sudah terdakwa. Iya, dan dia disebutnya terdakwa. Bukan tersangka lagi kan? Bukan tersangka lagi. Karena berkas, di dalam berkas itu juga ada surat dakwaan. Ya, surat dakwaan. Jadi secara umum pikiran saya adalah seperti itu, dan itu sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya dalam mengamati persidangan-persidangan, termasuk persidangan dalam perkara saya sendiri. Pikiran saya itu didukung oleh KUHP lama maupun KUHP baru. KUHP lama itu ada pada pasal 82 ayat 1 huruf D. Itu mengatakan bahwa permohonan atau permintaan untuk pra-peradilan itu kalau sudah memasuki wilayah persidangan, tentu di sini yang dimaksud adalah persidangan dalam proses peradilan. Ya, kalau sudah melewati proses peradilan, maka dengan sendirinya gugur permintaan pra-peradilan itu gugur. Meskipun Dr. Tifa pernah disidangkan dan eksepsinya diterima. Oh ya, kalau sudah bicara mengenai peradilan, mengenai eksepsi, itu dia sudah menjadi terdakwa. Ya artinya kan nanti kan ada sidang babak
kedua nih. Betul. Nah, apakah yang dimaksud tadi gugur dengan sendirinya juga sudah memasuki peradilan itu sendiri, proses peradilan itu sendiri? Iya. Jadi gini, katakanlah seperti kasusnya Tifa itu, yaitu bahwa eksepsinya diterima, ya kan? Nah, terus si jaksa itu diberi dua pilihan, ya, dia mengajukan banding atau dia memperbaiki dakwaannya untuk diajukan sebagai menghadapi pokok perkara. Itu ya salah satu contohnya adalah kasusnya Nelly yang kemarin saya sampaikan itu. Dia dimenangkan dalam eksepsi, ya. Ya, ada alasannya karena surat dakwanya diperbaiki. Ya kan? Ya. Nah, tetapi tetap saja si jaksa itu mempunyai hak untuk mengajukan kembali menghadapi pokok perkara, karena pokok perkaranya belum pernah disidangkan, dan itu istilah nebis in idem pun dikesampingkan karena ini memasuki pokok perkara. Jadi dari KUHP lama itu pun demikian. Nah, KUHP yang baru ini rada pelik, membutuhkan pikiran. Jelimet. Itu di pasal 158 dan kelanjutannya 160 KUHP baru. Itu menyebutkan bahwa pra-peradilan untuk membatalkan penuntutan, ya, itu diberikan kepada tersangka. Nah, di sini tersangka itu jelas bukan terdakwa, ya. Betul. Tetapi ada koma, korban dan pelapor. Korbannya siapa ya? Korbannya Jokowi. Ya. Yang lapor siapa ya? Jokowi juga. Jadi sama-sama nggak boleh hanya diberikan kepada mereka. Jadi tidak ada kata-kata pra-peradilan boleh diajukan oleh terdakwa, itu nggak ada. Tetapi ada sementara ahli hukum mengatakan, loh, kan waktu eksepsinya diterima itu tidak ada perintah untuk memperbaiki dakwaan, ya kan? Yang dimaksud di sini adalah dakwaan si jaksa, ya. Nah, saya berpikirnya hanya sebagai seorang yang bukan ahli hukum, ya. Kalau tidak ada tanda stop di jalanan, kalau tidak ada tanda stop di jalanan, orang boleh stop, bisa juga terus, loh. Iya. Nah, iya. Kalau tidak ada tanda larangan parkir, ya kan, orang bisa parkir, bisa lanjut, ya kan. Jadi perintah memperbaiki itu tidak perlu ada. Perintah kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan itu tidak perlu ada. Si jaksa tetap mempunyai hak untuk mengajukan si terdakwa di dalam persidangan dalam menghadapi pokok perkara. Jadi statusnya Dr. Tifa tetap sebagai terdakwa dalam sebagai terdakwa. Jadi beda dengan misalkan Roy Suryo yang mengajukan pra-peradilan, dia masih tersangka. Jadi dibolehkan. Ya. Boleh. Artinya kalau kita melihat kasusnya Dr. Tifa dan Roy Suryo, ini ada perbedaan yang sangat tajam, ya kan? Ya. Artinya Roy Suryo masih tersangka, dia belum memasuki dalam proses peradilan. Belum. Dr. Tifa sudah, meskipun katakan dianulirkan, ya, eksepsinya dimenangkan. Eksepsinya dimenangkan. Tapi hal ini masih ada kesempatan jaksa, yaitu untuk menyidangkan kedua. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kemarin yang seyogianya harus dihadirkan dalam persidangan, Dr. Tifa, itu kok ditunda? Apakah peradilan ini atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima pra-peradilannya dari Dr. Tifa?
bukan PN Jakarta Timur Oh, yang Jakarta menerima. Selatan. Ya. Jakarta Selatan. Memang setiap orang mengajukan perkara, apakah itu gugatan biasa atau pidana seperti yang dilakukan oleh pihak tersangka, itu setiap hakim yang menerima gugatan pra peradilan tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Hakim manapun kalau menerima gugatan tidak boleh menolak. Demikian juga ketika kuasa hukumnya Tifa mengajukan pra peradilan, sekalipun dia terdakwa, dia akan diterima. Tetapi ketika kemudian sidang dibuka, hakim pra peradilan yang tunggal itu kan melihat ini tidak sesuai dengan KUHAP, undang-undang KUHAP, ya, bahwa Tifa ini sekarang udah terdakwa, jadi ya bakal ditolak, bakal gugur sesuai dengan pasal 158 160 itu. Iya ya, sebetulnya. Iya, Jadi sebetulnya ini celahnya nggak ada untuk iya, pra-peradilan ini. iya, Karena celahnya nggak ada. betul. Ini Kalaupun akal-akalan. Nah, dari 30 kuasa hukum yang saya dengar 30 ya. Iya. Ya. Entah sebetulnya berapa, kalau saya menduga belasan ya. Iya. Tapi ada yang wartawan kali ya Hmm. yang mengatakan 30. Iya. Nah, mungkin karena 30 orang itu banyak ya. Hmm. Lalu kan tiap kepala lain-lain ya. Iya. Bahkan 30 orang misalnya kepalanya yang lain-lain itu bisa 40. Saya mengistilahkan heterogen. Heterogen. Sehingga ketika kemudian mereka bersepakat memutuskan ya, itu belum tentu mencerminkan kebenaran hukum. Ya, salah persepsi. Ya, itu tadi antara lain mengatakan, loh, dia belum memasuki pokok perkara, jadi masih bisa misalnya gitu. Iya. Ya, ada itu yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan seperti yang tadi saya katakan, hakim tidak memerintahkan kok kepada jaksa untuk memperbaiki. Ya, ya, jadi itulah gitu ya. Tetapi dugaan saya, baik melihat apa ini namanya, perjalanan KUHAP selama ini ya, KUHAP lama ya, ditambah dengan apa yang tadi saya sebutkan di KUHAP baru pasal 158 dan 160 itu, pra peradilannya Tifa ini amat sangat mungkin sekali gugur. Ya, artinya tidak berlanjut. Nah, kalau tidak berlanjut bagaimana? Ya, dia tetap duduk sebagai orang terdakwa. Nah, apakah hari Kamis minggu depan? Ya, saya nggak tahu. Pra peradilannya mau digelar kapan kita belum tahu. Ya, mungkin Senin besok. Ya, nah, kalau Senin besok sudah diputuskan gugur, ya berarti dia Kamis harus mengikuti sidang. Kalau memang ada panggilan, ya biasanya ada panggilan untuk bersidang. Nah, yang kemarin sebetulnya sudah dipanggil tuh tanggal 13 itu, tapi kemudian batal karena ada pra peradilan. Di sini sebetulnya ada kesempatan dari Tifa ya untuk hijrah. Istilahnya dia kan mengumumkan, dianggap sudah selesai. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya selesai yang mana itu? Selesai yang mana? Selesai yang mana? Jadi ya kasihan juga ya. Iya. Ya kasihan juga saya. Ya, kalau anak saya ya seumur dia mengalami hal yang begini kan saya harus merasa kasihan. Dan Iya. saya kira bukan saya aja yang Iya. merasa
prihatin ya terhadap, ya mungkin Tifanya sendiri is going strong, Ya, ya betul. kuat apa gagah perkasa. Tetapi mendengar istilah hijrah ini kita terenyuh juga ya. Terenyuh, Ya, betul. ya terenyuh juga. Dia masih harus menyelesaikan doktornya. Iya. Ya meskipun kemarin udah ujian ya, kita nggak tahu apakah masih ada syarat-syarat yang lain. Terpikir oleh saya dan banyak teman-teman hukum di sekeliling saya yang juga mempunyai pendapat yang sama, bahwa sebetulnya Tifa itu masih mempunyai kesempatan untuk menunda persidangan pidana. Dia bisa mengusahakan supaya persidangan pidana yang gambaran saya memberikan tekanan jiwa, raga, dan pikiran ya kepada Tifa itu untuk dihentikan dulu. Bagaimana caranya? Nah, itu ada asas yang disebut dengan prejudicial hasil. Terjemahnya apa? Nggak tahu saya. Tetapi maksudnya, kalau ada persinggungan perkara antara perdata dan pidana, maka pidananya harus berhenti dulu. Yang didahulukan adalah perdatanya. Pidananya baru bisa dimulai lagi setelah ada putusan perdata yang sifatnya inkrah. Oh, yang dimaksud ini yang perdata mungkin yang gugatan dari banding dari UGM kepada Petun. Persis. Sekalipun kita membaca ya. Ya, saya memang datang sekali dalam sidang. Oh, bukan sidang, konferensi pers waktu di PT UN tentang UGM mengajukan gugatan kepada PT UN terhadap putusan KIP. KIP itu memerintahkan kepada UGM, ini mohon dimengerti juga ya, apa UGM strip OVA garis miring wakil rektor. Kalau garis miring MBA itu disebutnya QQ. Jadi OVA Emilia garis miring rektor QQ MBA kepada yang lebih tinggi. Sebab MBA itu majelis wali amanah itu yang memilih rektor. QQ. Dan kemudian, nah ini penting ini Mas. PT UN itu tidak perlu pakai eksepsi, pakai putus sela-sela, itu nggak ada itu. Simpel ya. Itu menurut pendapat saya revolusi dalam hukum Indonesia yang dimotori oleh hakim yang diperintahkan oleh Pak Harto untuk memulai PT UN. Mangkudilaga itu diperintahkan oleh Pak Harto untuk membentuk PT UN, tapi harus lewat undang-undang. Dan Pak Mangkudilaga ini berangkat ke Perancis, Mas. Dan dia, ya mestinya dia membuat suatu perbandingan ya. Membuat suatu perbandingan, lalu pulang-pulang muncullah PT UN itu, Undang-Undang PT UN yang pertama. Nah sekarang udah diperbaiki. Kalau nggak salah terakhir itu SBY yang memperbaiki. Benyamin Mangkudilaga. Nah ini luar biasa dia. Dia tidak perlu pakai eksepsi segala, putusan telah. Jadi ketika gugatan diajukan, itu majelis hakim atau ketua majelis hakim yang kemudian ditunjuk untuk menangani gugatan tersebut,
itu harus memanggil si penggugat. Mereka berhadapan dalam meja. Nah, itu disebutnya dismissal proses. Di dalam dismissal proses itu, si hakim ketua itu memberitahu kekurangan dan kelebihan daripada gugatan itu. Ya, kalau kelebihan nggak disebut. yang menjadi perhatian adalah kekurangannya. Ya, nah di situ dikasih petunjuk agar diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki sesuai dengan petunjuknya hakim ketua, barulah kemudian dilakukan persidangan yang benarnya, yang resmi. Anda masih ingat ketika Megawati menggugat Prabowo, menggugat Gibran di PT UN. PT UN mengatakan Prabowo harus ikut, ya kan? Iya. Nah, itu hasil dismissal proses itu. Sekalipun kemudian ketika mau putusan, ya hakimnya pura-pura sakit, ya pura-pura sakit. Prabowo sama Gibran sudah dilantai, ya sudah nggak ada gunanya lagi putusan itu, ya kan? Nah, contoh yang kemarin soal KIP, ya, UGM menggugat KIP lewat PT UN. Dia tidak mau membuka dokumen, Betul. ya kan? Lalu KIP, lalu PT UN menghadapi menggugat. Ini dugaan saya ya, karena saya nggak melihat kepada UGM, dan kemudian memutuskan supaya dimasukkan Bon Jovi. Kenapa? Karena Bon Jovi itulah yang menggugat ke KIP, sehingga putusan dari KIP muncul agar UGM membuka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah Jokowi dalam kaitannya dengan proses menjadikan Jokowi gubernur dan presiden. Iya. Ya, dari wali kota ya. Nah, masuknya Bon Jovi itulah hasil dismissal proses. Nah, sekarang diputuskan bahwa oleh PT UN bahwa UGM harus membuka. Ya. Ya kan? Artinya gugatan dari UGM ditolak ya. Dikalahkan. Dikalahkan. Terus, dengan kalahnya UGM itu terbuka kesempatan bagi Tifa dan Roy Suryo untuk mengatakan, untuk memenangkan perkara pidana ini, karena memang Jokowi nggak punya ijazah. betul. Karena dokumen-dokumen yang mau dibuka nantinya itu, Iya. akan terbukti Jokowi nggak selesai sekolahnya, transkripnya hanya sampai tingkat 2, skripsinya gombal, tidak ada tanda tangan dari dekan maupun penguji. Udah jelas seperti dikatakan oleh Rektor Sofyan Effendi bahwa memang Jokowi itu drop out. Iya. Dengan demikian, hasil analisis penelitian Jokowi, Roy Suryo dan Tifa plus Rismon pada waktu itu, Iya. itu benar adanya, sehingga tidak ada penghinaan. Betul. Jadi itulah yang saya katakan, antara perdata yang ditangani PT UN sekarang dengan pidana yang ditangani oleh Jakarta Timur itu bersinggungan. Dan disitulah berlaku prejudicial geschichte, di mana pengadilan pidana
harus sementara ditunda, dihentikan, menunggu hasil PT UN inkrah. Banding dari UGM. Kalau ternyata memang UGM banding Ya. ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya. Dan nanti siapapun, tergantung pada menang kalahnya, Ya. bisa ke kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, itu barulah putusan Mahkamah Agung, kasasi Mahkamah Agung itu menjadi inkrah. Artinya mempunyai kekuatan hukum tetap. Betul. Barulah setelah itu pidana bisa dilanjutkan. Apakah putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap itu pada akhirnya memenangkan ya pidananya Jokowi atau pidananya Tifa? Begitu. Nah, tetapi harus ada aktivitas dari Tifa atau Roy dan Roy, tidak hanya sekedar menunggu soal dokumen dan menunggu hasil Mahkamah Agung. Dia harus aktif. Bagaimana cara aktifnya? Nah, ini saya bukan ahli hukum, tetapi saya pikir Tifa dan Roy menyampaikan. Tapi Roy masih belum perlu karena dia masih belum masuk ke perkara Peradilan itu. pengadilan. Iya. Ya kan? Tifa ini bisa menyurati atau mengajukan kepada PT UN, dalam istilah hukum, intervensi. Intervensi. Dia masuk intervensi. Termasuk tadi masuknya Bon Jovi ya. Masuknya Bon Jovi. Termasuk intervensi kalau penggugatnya adalah UGM, Iya. tergugatnya adalah Bon Jovi, Iya. plus Tifa sekarang. Iya. Tifa intervensi untuk menjadi tergugat, menuntut supaya dokumen-dokumen UGM dibuka. Barulah kemudian sambil menunggu, Tifa istirahat dulu untuk mendapatkan doktornya. Iya. Hijrah. Hijrah. Iya. Betul, tapi kalau misalkan sambil menunggu pun masyarakat kan sebetulnya bisa dong mengakses informasi ke UGM, karena meskipun sekarang sedang banding, Iya. artinya kan sudah ada keputusan Iya. bahwa UGM itu Bisa. harus terbuka. Nah, Bisa. ini kan juga untuk memperkuatkan opini Betul, publik. Gitu betul. loh. Nah, gimana ini nih? di dalam kerangka itu tadi, mencegah terjadinya mafia peradilan. Nah, Jadi harus ada gerakan massa ya yang menuntut keadilan dan kebenaran. Ini kan keadilan dan kebenaran. Bahwa dokumen itu harus terbuka kepada publik. Ini jangan main-main. Sekali jangan main-main dengan kata-kata inkrah atau belum inkrah. betul. Ya, ini betul-betul keadilan. Bukan hanya sekedar prosedur hukum. Ini keadilan hukum yang kita perjuangkan, yang kita perjuangkan mati-matian. Betul. Ya, karena hukum di Indonesia udah begini, Udah hancur. udah dikuasai kartel-kartel. Kartel-kartel. Ya, kalau di Kolombia, di Meksiko itu kartel itu dihabisi oleh presiden. Di Indonesia kartel-kartel itu dipimpin oleh presiden dan mantan presiden. Nah, ini ya gila ini, ya kan? Nah, atas dasar itu, saya kira masyarakat dunia, termasuk masyarakat Jogja, Ya. itu harus menuntut kepada UGM. UGM. Udahlah Bu, ngapain lo
Ngotot amat gitu ya. Nah, ini ngapain lu-nya ini yang luar biasa, Mas. Ha. Ya, beberapa waktu yang lalu kita udah membahas soal ngapain sih si OVA itu, ya kan? Iya. Nah, ini ada kejadian di dunia, Mas, yang penting ya, yang sedang berlaku, yang banyak orang Indonesia tidak tahu. Saya tidak mencurigai atau menuduh atau berprasangka buruk, tetapi yang saya tahu dari Google, suaminya OVA itu adalah orang Korea Selatan. Iya, orang Korea Selatan, betul. Benar kan? Betul. Benar. Banyak itu di medsos banyak. Iya. Di Google ada. Dan Korea Selatan itu kan di dalam dunia apa namanya? Politik global. Oh iya. Itu kan temannya Amerika. Betul ya. Amerika Serikat. Jadi G7 itu memang Inggris, Prancis, Jerman, kalau nggak salah Italia, Jepang, Kanada, Amerika. Dia bisa berubah menjadi G8 ditambah dengan Australia. Bisa ditambah menjadi G9 ditambah Korea Selatan. Ya. Ya. G10 tambah Singapura. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya mengatakan bahwa Jokowi ini agennya double agent, agennya Cina sama Amerika. Ya. Cinanya itu karena dia belusuan di Cina sebelum Nyapres. Sebelum wali kota. Wali kota. Iya. Dia jual mebel ke Cina. Dia menjadi agennya Amerika karena dia jadi wali kota Solo, dan oleh karena itu disuruh mengawasi Abu Bakar Bashir. Iya. Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice datang ya untuk memantapkan itu, ditambah dengan Hillary Clinton 2 kali datang untuk lebih memantapkan lagi. Bahkan saya menduga ijazah palsu itu di belakangnya itu ya Amerika ya Cina. Betul. Untuk apa? Menghancurkan Indonesia. Untuk apa? Ya PKI gaya baru. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jadi kan tidak perlu ditutup kemungkinan bahwa perkawinan Ova Emilia dengan suaminya Korea Selatan itu adalah perkawinan agen. Betul. Ya sekali lagi saya nggak ada hubungan saya dengan mereka. Iya. Ya. Kenapa saya berpikir begitu? Karena ada kejadian di dunia. Jadi seorang lelaki di Irak pasca 2003 invasi Amerika ke Irak itu ya prosesnya bagaimana, tetapi mereka menikah. Si Irak ini, laki Irak itu menikah dengan perempuan Amerika. Si perempuan Amerika ternyata agen. Memang diselundupkan untuk mencari berbagai macam informasi dari suaminya itu. Itu ada cerita itu. Lalu ada cerita lagi di Inggris. Di Inggris. Sekali lagi, lakinya itu Muslim, entah dari Afrika Utara, entah dari Timur Tengah. Saya lupa tuh ceritanya. Oh, ada filmnya. Menikah dengan seorang bule Inggris. Dan bule Inggris itu bekerja di sebuah agen intelijen resmi. Suatu ketika si agen ini, perempuan ini,
Inggris dituduh membocorkan rahasia negara terkait dengan penyerbuan pemerintah Inggris bersama-sama Amerika ke Irak, yang mengira Saddam Hussein menyimpan bahan kimia pembunuh massal. Ketika kantor agen itu diperiksa satu-satu, itu orang-orang agen itu diteror dengan tuduhan, yang bocorkan kamu, yang bocorkan kamu, yang bocorkan kamu. Akhirnya perempuan ini ngaku, sayalah yang membocorkan. Diadili dia, diadili. Dan itu antusiasme dari masyarakat Inggris itu luar biasa. Oh ya, suaminya itu sempat ditahan, sembunyi. Ya, nggak beda dari sini lah. Si ibu gurunya dituduh menyakiti muridnya, diadukan oleh bapaknya, yang disiksa suaminya. Kayak gitu. Di sana pun terjadi itu. Ya. Nah, minta bantuan hukum. Si bantuan hukumnya itu luar biasa, ahlinya. Nanti ketika Anda disidang, ya, dia nasihatnya kepada si perempuan ini. Nanti ketika Anda disidang, mintalah dokumen-dokumen negara tentang peristiwa itu. Penyerbuan Amerika bersama Inggris dan NATO ke Irak tahun 2003. Setelah perdebatan sengit, pemerintah Tony Blair menolak memberikan dokumen itu. Apa putusannya? Bebas dia. Dibebaskan tuh perempuan itu. Iya. Wah, luar biasa. Sambutan rakyat ya. Itu filmnya ada, Mas. Aku nonton filmnya itu. Iya. Ini mereka yang mendengar omongan kita ini, saya kira membenarkan tuh. Iya. Nah, Betul. jadi sangat ada kemungkinan bahwa ini permainan intelijen ya, Mas. Betul. Tujuannya apa? Permainan intelijen untuk menahan sampai OVA Emilia dan Rektorat plus MBA mempertahankan dokumen itu. Agar Jokowi 2014 sampai 2024 dilanjutkan oleh Prabowo 2026 itu tetap survive. Emang kenapa kalau tidak survive? Seluruh peristiwa dari 2014 sampai 2026 itu batal demi hukum. Jokowi adalah presiden ilegal. Prabowo adalah presiden ilegal. Saya pada waktu itu hanya mengatakan Jokowi adalah presiden gadungan. Rocky Gerung mengatakan Jokowi bajingan tolol. Ini ilegalitas daripada Jokowi dan Prabowo itu mengakibatkan semua utang-utang luar negeri kita batal demi hukum. Bukan menjadi utang negara. Bukan utang negara, bukan utang rakyat. Menjadi utangnya Jokowi dan kroninya. Jokowi dan kroninya. Makanya sampai sekarang Termasuk kebijakan-kebijakannya. semua gagal demi Semua hukum. gagal demi hukum. Makanya harusnya rakyat sekarang harus mengejar keterbukaan dari UGM. Betul. Sekalipun belum inkrah, ya nggak usah peduli dengan soal itu. Ya, menjadi sesuatu yang aib, menjadi sesuatu yang hina. Seorang profesor doktor, rektor universitas di Indonesia
melindungi pengkhianat-pengkhianat asing. Betul. Iya nggak? Iya, betul. Jadi ya udah, masyarakat Jogja harus siap, nggak usah menunggu Mahkamah Agung. Ya itu tetap itu tetap jalan ya, tanpa didesak pun saya kira bandingnya UGM kepada PT Tun itu akan jalan dan kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Tetapi ini negara ini sudah di ujung tanduk ini, ya, telur di ujung tanduk ini, setiap saat bisa terguling. Nah, kita harus siap untuk menegakkan kembali keadilan dan kebenaran. Ya, jadi hanya kita mohon kepada Diva dan kuasa hukumnya untuk melakukan intervensi ke PT UN atas bandingnya dari UGM ya. Iya, atas gugatan UGM. Tetapi Banding. intervensi harus disampaikan kepada PT UN dulu. Betul. Nah, bahwa nanti akan dikirim ke PT Tun. PT Tun, PT lain lagi ya. Prosesnya. Iya. Oh, itu prosesnya seperti itu ya. Iya. Tapi kalau intervensi ke PT Tun nggak bisa ya langsung gitu. Oh, nggak bisa. Jadi harus ke PT UN. Harus dulu. semua. Ke Mahkamah Agung juga harus lewat PT UN. PT UN. Oh, jenjangnya seperti itu ya. Jenjangnya seperti itu. Nah, ini pikiran saya yang awam dari hukum, tetapi punya pengalaman Dan punya nurani. Punya rasa keadilan. Ya. Ya, bahkan saya tadi itu katakan ada sebuah revolusi dalam hukum apabila dalam perdata DPN maupun pidana itu tidak lagi ada soal eksepsi dan putusan sela. Revolusinya sudah dimulai oleh Benyamin Mangkudilaga, kalau nggak salah itu sejak 83 apa ya, PT Tun itu, PT UN, ya PT UN itu. Masa Orba itu ya. Iya, masa Orba. Enggak, sebab ketika saya diputus oleh jaksa penuntut umum, jaksa agung, tidak boleh dicekal, tidak boleh keluar negeri tahun 95, itu saya menggugatnya ke PT UN dan menang. Iya, karena saya pada waktu itu masih diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Nah, ini saya sebut bukan reformasi hukum, revolusi. Revolusi ya. Maksud saya. Revolusi hukum kalau putusan sela dan putusan dan eksepsian itu bisa ditiadakan, nggak ada gunanya. Betul. Ya, eksepsi kalau diterima masuk juga pokok perkara. Kalau ditolak, apalagi masuk pokok perkara juga. Iya, jadi langsung aja diperiksa oleh hakim, ya, di dalam dismissal proses, lalu langsung ditangani pokok perkaranya.